Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam, Panglima pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan dan pecinta kedamaian. Dialah Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kaum muda sebagai agen perubahan wajib punya tekad kuat untuk berprestasi. Melalui segala kreativitas dan inovasi yang diciptakan, pemuda punya peran penting dalam kemajuan negara. Pemuda yang mandiri dan berprestasi tentu akan mampu menggapai mimpi dalam lingkungan yang sehat dan menerapkan hidup sehat tanpa narkoba. Maka dari itu, perkenankanlah saya, Siti Nurul Hidayah dari MA Unggulan Nuris Jember, untuk menyampaikan sekilas tausiah yang bertajuk membangun pemuda yang mandiri dan berprestasi tanpa narkoba. Hadirin yang dirahmati Allah, Bung Karno pernah berpesan dalam pidatonya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pidato Bung Karno tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Pemuda memiliki potensi luar biasa dalam berinovasi, berkarya, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Terlebih di masa bonus demografi yang sedang kita hadapi saat ini. Bonus demografi menawarkan peluang besar bagi pembangunan bangsa, sehingga pemuda perlu dipersiapkan dengan pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, dan kesempatan berkarir yang layak supaya dapat mandiri dan berprestasi. Pemuda seperti inilah yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara. Karena dengan keimanan yang dimiliki oleh para pemuda akan mengantarkan mereka pada sebuah impian besar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Hadirin, namun sayangnya masalah mendasar tapi berdampak amat besar yang dihadapi oleh pemuda di zaman modern saat ini. Dimulai dari fashion style bahkan sampai kepada lifestyle. Pemuda sekarang berlomba-lomba mengikuti budaya asing agar mendapatkan predikat anak hits. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik di sana, ditindik di sini. Baju ketat kombinasi rok mini sampai sepatunya tinggi pakai hak 17 cm. Bahkan yang paling mengerikan, pecandu narkoba tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, namun telah menjamah pemuda-pemudi sehingga hilang akal sehatnya. Hadirin, peredaran narkoba di Indonesia saat ini sangat begitu mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari banyaknya kurir ataupun bandar narkoba yang ditangkap oleh BNN dan aparat penegak hukum lainnya.
tidak hanya menjadi sarang peredaran saja, bahkan saat ini Indonesia menjadi salah satu produsen narkoba terbesar dengan ditemukan banyaknya pabrik pembuatan obat-obatan terlarang tersebut dalam skala besar. Sungguh ironis apabila kita melihat fenomena tersebut, karena seolah-olah negara kita menjadi surga bagi para bandar narkoba. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda yang mandiri dan berprestasi tanpa narkoba. Memakai narkoba hanya akan membuang-buang waktu, menghancurkan ingatan dan harga diri kita. Narkoba bukan solusi masalah, justru ia adalah biang masalah. Jangan pertaruhkan kebahagiaan hidup kita dengan obat-obatan terlarang yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Narkoba adalah penjajah bangsa dan penghancur pemuda. Harumkanlah bangsa ini ke seluruh dunia dengan prestasi kita, bukan dengan kelakuan buruk kita karena narkoba. Memakai narkoba sama saja dengan menyerahkan masa depan kita dan harapan bangsa ini ke jurang kehancuran. Indonesia, Indonesia, orangnya bersahaja. Oh sayangnya, oh sayangnya, masih banyak yang masuk penjara. Masih banyak yang masuk penjara. Oh karena hilang akal dan imannya. Oh karena kecanduan obat narkoba. Kecanduan obat narkoba. Hadirin, demikianlah sekapur sirih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Wassalam.